Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini di kesempatan yang luar biasa, kita akan membahas salah satu materi yang ada di dalam sintaksis bahasa Indonesia, yaitu hubungan antar kalimat. Sebelumnya perkenalkanlah, kami mahasiswa dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Yang pertama yaitu pengantar hubungan antar kalimat, merupakan dua kalimat atau lebih yang bisa digabungkan menjadi satu kalimat majemuk. Selain itu, dua kalimat bisa juga digabungkan menjadi kelompok kalimat atau sentence cluster. Proses pembentukan kata mempunyai kemiripan dengan proses pembentukan kalimat majemuk, dan antar kalimat dalam kelompok kalimat juga memiliki kesamaan antar klausa dalam kalimat majemuk. Taksis berarti adanya saling hubungan atau dependence antar kalimat dalam kelompok kalimat. Ada dua jenis taksis, yaitu hipotaksis dan parataksis. Hipotaksis berarti adanya keterkaitan hubungan satu kalimat dengan yang lain atau dikenal dengan kalimat subordinasi. Sedangkan parataksis berarti ada kebebasan antara kalimat satu dengan yang lain atau dikenal dengan kalimat koordinasi. Untuk penggabungan dua kalimat dapat dilakukan dengan hubungan parataksis atau hipotaksis. Contohnya, Dinda berangkat ke sekolah dan ibu pergi ke kantor. Dapat digabungkan menjadi Dinda berangkat ke sekolah, ibu pergi ke kantor. Atau Dinda berangkat ke sekolah, setelah itu ibu pergi ke kantor. Hubungan kalimat 1A dan 1B adalah parataksis. Keduanya merupakan kalimat bebas. Sebaliknya, kalimat 2A dan 2B adalah hipotaksis. Adanya konjungtor setelah itu, kalimat 2B terikat pada kalimat 2A. Pembahasan kita kali ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu kohesi dalam kelompok kalimat, dan yang bagian kedua yaitu koherensi dalam kelompok kalimat. Kohesi dalam kelompok kalimat. Kohesi atau cohesion atau kepaduan merupakan sarana kebahasaan yang memungkinkan kesinambungan atau kontinuitas antar kalimat dalam teks. Kelompok kalimat merupakan bagian dari teks yang juga memerlukan kesinambungan atau kontinuitas. Sarana yang memungkinkan kesinambungan antar kalimat disebut pemadu. Terdapat tiga pemadu, yaitu yang pertama pemadu referensial, yang kedua pemadu leksikal, yang ketiga konjungtor, yang keempat anafora dan katafora, yang kelima pengulangan pola kalimat. Yang pertama, pemandu referensial. Pemandu referensial berarti suatu bentuk lingual dalam suatu kalimat mempunyai acuan yang sama dengan bentuk lain dalam kalimat lain. Misalnya, Mida hilir mudik di pekarangan warung kopi, lalu duduk melamun di bawah pohon kersen. Tak jelas apa yang sedang merundungnya. Kesinambungan kelompok kalimat 6A B karena Mida 6A dan enklitikanya 6B mempunyai acuan yang sama. Nah, untuk pemadu yang kedua adalah pemadu leksikal. Dalam kelompok kalimat, kepaduannya itu bisa diwujudkan oleh adanya unsur leksikal yang sama pada satu kalimat dan pada kalimat yang lainnya, teman-teman. Unsur leksikal yang sama sudah barang tentu referen atau acuannya sama. Dalam hal demikian, pemadu leksikal simultan dengan pemadu referensial. Adanya unsur leksikal yang sama pada satu kalimat dan pada kalimat yang lain berarti terjadi pengulangan unsur leksikal. Pengulangan itu bisa dalam bentuk yang persis sama, semisal
kakak membeli kado. Kado itu akan diberikan kepada Denok. Untuk contohnya akan dibahas di slide yang selanjutnya. Nah, untuk contoh pengulangan unsur leksikal disertai perubahan bentuknya akan kita bahas di slide ini, teman-teman. Pada 8A ada kalimat yaitu ia mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar. Kemudian di 8B ada kalimat keluarganya diangkat menjadi raja. Kepaduan kelompok kalimat pada 8A dan 8B ini terwujud karena adanya pengulangan unsur leksikal pada kata angkat, yaitu di kata mengangkat di 8A dan kata diangkat pada 8B. Begitu, teman-teman. Hal ini tentunya sama dengan yang ada pada contoh di 9A dan 9B. Yang perlu teman-teman ketahui lagi adalah memadu leksikal ini terbagi menjadi 4. Ada sinonim, antonim, hiponim, dan juga meronim, yang nantinya akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu sinonim sebagai pemadu leksikal. Sinonim merupakan dua kata yang mempunyai kemiripan makna dan juga memiliki acuan atau referensi yang sama. Pemadu leksikal yang berupa sinonim simultan juga dengan pemadu referensial. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini, teman-teman. Pada poin 14A ada kalimat yaitu penyakit polio disebabkan oleh sebangsa virus. Untuk yang 14B terdapat kalimat penyakit lumpuh ini dapat dicegah dengan vaksinasi. Kepaduan kalimat 14A dan 14B ini terjadi karena adanya frasa penyakit polio di poin 14A yang sinonim dengan penyakit lumpuh pada poin 14B. Pasangan sinonim polio dan lumpuh merupakan pasangan istilah ilmiah dan juga kata umum. Begitu, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang antonim sebagai pemadu leksikal. Pengertian antonim adalah suatu kata atau frasa yang dianggap bermakna kebalikan dari kata atau frasa lain. Sebagai contoh, antonim yaitu sukar dan mudah, hidup dan mati, bapak dan ibu, bersuami, beristri, dan bujang. Sebagai pemadu leksikal, penggunaannya bersamaan dengan konjungtor antar kalimat, sedangkan sebaliknya dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada contoh seperti 17A, kecepatan planet yang terdekat yaitu 45 km per detik. Kemudian 17B, sedangkan kecepatan planet yang terjauh yaitu 5 km per detik. Pemadu kalimat 17A dan 17B ialah antonim planet yang terdekat dan planet yang terjauh. Selain itu, pemadunya adalah konjungtor antar kalimat, sedangkan yang bisa digantikan sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada hiponim sebagai pemadu leksikal. Hiponim adalah satuan lingual yang maknanya di bawah makna satuan lingual lain. Kata hijau merupakan bagian dari berwarna, sehingga hijau adalah hiponim terhadap berwarna. Hiponim bisa juga menjadi bertingkat-tingkat, misalnya seperti sapi hiponim terhadap ternak, ternak hiponim terhadap hewan, hewan hiponim terhadap makhluk. Selanjutnya, dalam hiponim, makna suatu kata di bawah makna kata yang lain, hewan di bawah makhluk. Dalam hal ini, makna makhluk di atas makna hewan yang demikian ini disebut dengan hipernim. Baik hiponim maupun hipernim bisa menjadi pemadu leksikal. Misalnya seperti 20A, aku selalu berbicara sebaik-baiknya dan aku memperhatikan apapun yang dikatakannya. Kemudian yang 20B, alhasil hubunganku dengan dia kian lama harmonis karena aku menerapkan teori yang mengatakan bahwa 95% kegagalan hubungan diakibatkan oleh komunikasi yang buruk. Kemudian pemadu kalimat 20A dan 20B ialah hiponim berbicara 20A terhadap komunikasi 20B dan adanya konjungtor antar kalimat alhasil. Kemudian yang terakhir adalah meronim sebagai pemadu leksikal. Meronim adalah hubungan makna keseluruhan sebagian whole part relation. Misalnya pohon, cabang, cabang ranting,
Cabang adalah bagian dari pohon, dan ranting adalah bagian dari cabang. Meronim sebagai pemadu leksikal, misalnya seperti yang pertama 22A, pohon angsana itu tumbuh dengan subur. Kemudian yang 22B, cabangnya sudah besar-besar. Kemudian yang terakhir 22C, rantingnya pun banyak dan daunnya rimbun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemadu berupa konjungtor antar kalimat. Konjungtor antar kalimat merupakan pemadu hubungan antar kalimat. Adanya konjungtor antar kalimat menjadikan hubungan makna antar kalimat lebih jelas. Hubungan makna antar kalimat adalah sebagai berikut. A. Penambahan aditif 24A. Perubahan susunan ataupun perubahan jumlah ini akan membawa perubahan sifat-sifat yang dikehendaki oleh kromosom yang berubah itu. 24B, dan perubahan ini diwariskan dalam peristiwa mitosis. B. Peningkatan 25A. Pada sendi yang kena radang kadang-kadang mengakibatkan kulit di atas radang itu menjadi merah. 25B. Bahkan rongga sendi akan bernanah. Yang selanjutnya, perlawanan kontradiktif. 26A. Lidah pada ikan tidak berfungsi sebagai alat yang berarti karena tidak ada kelenjar lidah. 26B. Akan tetapi di dalam perut terdapat kelenjar yang menghasilkan getah pencernaan. D. Simpulan 27A. Pengganti raja adalah putra mahkota, yaitu putra sulung raja dari permaisuri yang berasal dari golongan bangsawan. 27B. Dengan demikian, putra raja yang ibunya bukan bangsawan tidak berhak menggantikan kedudukan sebagai raja. Selanjutnya adalah kemungkinan 28A. Jika kadar air dalam sisa makanan berlebihan, air diserap oleh usus besar. Sebaliknya, jika kadar air kurang, air dikembalikan lagi kepada sisa makanan. 28B. Mungkin juga di dalam usus tebal ini oleh darah dilepaskan garam-garam yang berlebihan. F. Penunjukan 29A. Pada awal abad ke-17, ini terjadi pula perkembangan baru dalam dunia pelayaran dan perdagangan di Indonesia. 29B. Yakni setelah kapal-kapal Belanda muncul di perairan kita. G. Pertentangan kontrastif 30A. Jika kadar air dalam sisa makanan berlebihan, air diserap oleh usus besar. 30B. Sebaliknya, jika kadar air kurang, air dikembalikan lagi kepada sisa makanan. Selanjutnya adalah kosesif 31A. Di Pulau Maluku lainnya, para misionaris berhasil pula mendapat penganut. Demikian pula di Sulawesi Selatan. 31B. Pada perkembangan selanjutnya, tidak memenuhi harapan Portugis. 31C. Meskipun demikian, para misionaris terus berupaya untuk mendapatkan penganut. I. Penyebaban 32A. Bumi dan bulan merupakan planet dan satelit yang paling dekat dengan kita. 32B. Oleh karena itu, kali ini kita akan membicarakan bumi dan bulan lebih dahulu. J. Akibat resultatif 33A. Hasil tanaman perkebunan harus diserahkan pada perintah kolonial. 33B. Akibatnya, para petani enggan bekerja keras untuk mengolah tanaman perkebunannya. Yang selanjutnya adalah waktu. 34A. Goa dikepung. Bajak membajak antara kedua belah pihak terjadi baik di darat maupun di laut. 34B. Akhirnya, perang terbuka pun pecah pada awal 1654. L. Perbandingan 35A. Tumbuhan pun melakukan pekerjaan yang memerlukan energi. 35B. Seperti pada hewan, energi yang diperlukan itu berasal dari oksigen senyawa. M. Pembatasan 36A. Jumlah uang yang diminta telah dipenuhi oleh orang tuanya. 36B. Hanya saja uang itu tidak boleh digunakan untuk foya-foya. N. Pendampingan 37A. Belahan bumi selatan mengalami musim dingin dan belahan bumi utara mengalami musim panas. 37B. Di samping itu, belahan bumi utara mengalami saat siang yang makin pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemadu berupa anafora dan katafora. Anafora dan katafora adalah bagian dari endofora. Endofora sendiri adalah penunjukan pada hal-hal yang ada di dalam teks.
endofora dibagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Anafora adalah penunjukan kembali antesidennya yang berada di depan. Penunjukan atau penggantinya menuju kepada hal yang sudah disebutkan. Sedangkan katafora adalah penunjukan ke antesiden yang mengikutinya. Penunjukan atau penggantinya merujuk kepada hal yang akan disebutkan. Contoh anafora yaitu keluarga Sakinah tergolong sukses. 9 anaknya menjadi sarjana semua. Nya dalam anaknya merujuk kembali pada anteseden pada kalimat di depannya, yaitu keluarga Sakinah, sehingga nya bersifat anaforis. Contoh dari katafora yaitu suaranya menggelegar, pidatonya berapi-api membakar semangat para pejuang kemerdekaan. Soekarno memang seorang orator yang ulung. Nya dalam kalimat suaranya merujuk kepada antesiden kalimat yang mengikutinya, sehingga kalimat tersebut bersifat kataforis. Materi selanjutnya adalah pemadu berupa pengulangan pola kalimat. Sebelumnya, telah diketahui adanya pengulangan bagian kalimat sebagai salah satu pemadu hubungan antar kalimat. Jenis pengulangan lain yang juga sebagai pemadu antar kalimat ialah pengulangan pola kalimat. Contoh dari pengulangan pola kalimat adalah kalimat pertama, menonton pertandingan bulu tangkis di barisan belakang harus berjinjit. Kalimat kedua, menyembunyikan sandal guru ngaji di dalam beduk juga harus berjinjit. Kalimat ketiga, nyolong jeruk di pekarangan rumah Uwak Haji harus pula berjinjit. Kalimat keempat, mengambil tas dari dalam kompartemen di dalam pesawat terbang harus berjinjit. Dari contoh kalimat tersebut, tidak ada konjungsi antar kalimat. Meskipun begitu, kalimat terlihat padu karena adanya pola pengulangan kalimat. Pola pengulangan kalimat tersebut adalah predikat, objek, keterangan, subjek, dan pengulangan. Pengulangan pola kalimat membuat kalimat tersebut berstruktur paralel. Dalam kalimat tersebut juga terjadi pengulangan harus berjinjit. Contoh selanjutnya adalah ia harus tahu kekuatan dan kemampuan kapalnya. Ia harus rajin dan teliti dalam pelayaran. Terjadi pengulangan pola kalimat majemuk koordinatif sebagaimana seperti kalimat yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selain kohesi, ada pula yang disebut dengan koherensi, yaitu hubungan semantik yang mendasari wacana. Kohesi berhubungan dengan bentuk, sedangkan koherensi berhubungan dengan makna. Kohesi yang baik menyeratkan koherensi yang tidak sulit untuk dipahami. Pembagian koherensi dalam kelompok kalimat. Dalam kelompok kalimat, koherensi dibagi menjadi 4, yaitu koherensi dan konjungtor, koherensi dan komponen situasional, koherensi dan konteks, serta koherensi dan logika. Koherensi dan konjungtor. Konjungtor akan memperjelas hubungan antara klausa dan klausa, atau kalimat dan kalimat. Untuk membentuk kalimat yang koheren, harus digunakan konjungtor yang tepat. Contoh dalam kalimat berikut. Kalimat pertama, manajemen perusahaan sejahtera sudah diperbaiki dan para karyawan sudah bekerja secara maksimal. Kalimat kedua, keuntungan perusahaan belum seperti yang diharapkan. Jika kedua kalimat tersebut digabungkan dengan konjungtor tetapi, kalimat tersebut akan menjadi manajemen perusahaan sejahtera sudah diperbaiki dan para karyawan sudah bekerja secara maksimal. Akan tetapi, keuntungan perusahaan belum seperti yang diharapkan. Dengan menggunakan konjungsi tetapi, kalimat tersebut menjadi kalimat yang koheren. Jika contoh kalimat tadi diberi konjungsi oleh karena itu, kalimat akan menjadi manajemen perusahaan sejahtera sudah diperbaiki dan para karyawan sudah bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, keuntungan perusahaan belum seperti yang diharapkan. Kalimat tersebut menjadi kurang tepat dan tidak serasi, sehingga isi kedua kalimat dengan konjungtor antar kalimat tidak koheren.
Dengan demikian, koherensi memerlukan keserasian antara konjungtor dan kandungan makna kedua kalimat yang akan dihubungkan. Selanjutnya ialah koherensi dan komponen situasional. Sebuah tuturan kemunculannya tidak lepas dari komponen situasional, misalnya seperti pembicara atau penulis, pendengar atau pembaca, tempat, tujuan penuturan, dan sebagainya. Dalam sosiolinguistik tercakup dalam akronim speaking. Sebuah ujaran seperti yang terlihat di PPT di nomor 48A ini adalah contoh ujaran yang bertuliskan gudang garam Mbak. Mempunyai paling tidak dua kemungkinan sebab kemunculannya. Pertama, seseorang atau pembicara memesan atau membeli atau tujuannya rokok di toko atau tempat kepada penjual sebagai pendengar. Jika tuturan 48A ini digunakan dalam situasi tersebut, dapat dipahami sebagai tuturan orang yang membeli rokok gudang garam. Tuturan itu bisa dipahami karena koheren dengan komponen situasionalnya. Kedua, tuturan itu merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Misalnya, ketika sedang mengadakan perjalanan di Pantura, daerah Juwana, seorang kakak perempuan melihat bangunan-bangunan yang berdiri di tengah sawah, dan seorang kakak perempuan itu bertanya kepada temannya yang lebih muda. 48B, Dik, itu bangunan apa? Dan jawabannya berupa ujaran dari 48A. Jadi, kalimat 48A termasuk koheren dengan kalimat 48B, karena terdapat hubungan antara 48A dan 48B, yaitu hubungan tanya dan jawab. Dan yang paling utama karena didukung oleh komponen situasional, khususnya tempat. Jika sebelumnya membahas tentang koherensi dan komponen situasional, kita beranjak ke poin selanjutnya, yaitu koherensi dan konteks. Komponen situasional, sebagaimana uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, termasuk dalam ranah linguistik, terutama sosiolinguistik. Sedangkan konteks berkenaan dengan hal-hal yang di luar ranah linguistik. Dalam hal ini hendaknya dibedakan dengan konteks, yang pengertian singkatnya interteks. Suatu ujaran atau teks hadir berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa. Misalnya, seorang ibu bertutur kepada anaknya yang akan berangkat kerja. Dalam contoh nomor 49 ini, jangan lupa bawa payung. Tuturan 49 dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang akan berangkat kerja karena cuaca mendung. Cuaca mendung itu merupakan konteks yang memungkinkan kehadiran tuturan tersebut. Tuturan yang koheren berarti ada kesesuaian antara suatu tuturan yang bersangkutan dengan konteksnya. Poin selanjutnya ialah koherensi dan logika. Kata logika bentuk adjektifnya ialah logis, yang berarti sesuai dengan nalar. Urutan waktu pada dasarnya juga mengikuti logika, sehingga urutannya juga urutan kronologis. Misalnya, kalimat majemuk berikut ini. Poin 1, sebelum beribadah, jamaah bersuci lebih dahulu. Logikanya, bersuci lebih dahulu baru beribadah, dan tidak logis jika dibalik. Menjadi beribadah dulu baru bersuci. Tuturan atau teks yang koheren berarti ada kesesuaian dengan nalar, baik nalar pembicara atau penulis, maupun pendengar atau pembaca. Contoh yang lainnya ialah dalam kalimat berikut. Poin 2a, semua mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% boleh mengikuti ujian. 2b, mahasiswa itu kehadirannya 95%. 2c, jadi mahasiswa itu boleh mengikuti ujian. Inferensi, atau yang biasa dikatakan dengan tindakan atau proses yang berasal dari kesimpulan logis, jadi inferensinya itu yang berupa konklusi atau kesimpulan. Kesimpulan dari contoh yang di atas itu terdapat dalam kalimat 2c, karena
memenuhi syarat yang ditentukan pada 2A. Dapat dikatakan bahwa tuturan yang koheren bersesuai dengan logika atau nalar pembicara atau penulis maupun pendengar atau pembaca. Oke teman-teman, untuk pembahasan tentang hubungan antar kalimat akhirnya selesai. Kami selaku presentator pamit undur diri. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.